Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Sahabat Bung Bob, semoga sehat selalu, happy dan semangat. Oke, hari ini gue pengen bahas sedikit pertandingan-pertandingan Serie A, ya, bagaimana hasilnya, terus bagaimana serunya persaingan walaupun baru masuk ke Giornata 6 ya. Jadi benar-benar kalau kita berbicara Serie A, ya memang udah sangat bergengsi sekarang ya, udah sama kayak di mana Liga Inggris, karena tim papan bawah aja itu juga nggak gampang untuk dikalahin gitu loh. Nah, kalau kita berbicara dari gue langsung aja ya, karena kalau di malam minggu kan kemarin ada pertandingan Napoli lawan Spezia, dan itu sahabat Bung Bob tahu bagaimana perjuangannya Napoli. Padahal kan kalau kita bicara di atas kertas, Napoli itu pasti gampang lah ngalahin Spezia gitu. Karena kenapa? Spezia kan masih di papan bawah ya. Dan terus yang kedua, sebelum pertandingan Spezia, Napoli itu baru menghajar Liverpool 4-1 gitu loh. Jadi ya kita berpikir pasti gampang lah ngalahin Spezia gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata sampai menit 88 itu nggak terjadi gol juga. Seperti apa serangan-serangannya Napoli kan tahu sendiri ya. Jadi pemain-pemain depannya itu gila-gila semua gitu loh. Nah, akhirnya di menit 89 Raspadori akhirnya ngegolin gitu loh. Itu menit ke 89. Artinya memang ya sekarang tim-tim bawah, tim papan atas itu juga semua berjuang gitu loh. Papan atas seperti Napoli dia kan belum pernah terkalahkan ya. Artinya benar-benar sampai Giornata 6 dia belum pernah kalah, tapi pernah seri gitu loh. Belum pernah kalah, tapi seri pernah gitu loh. Jadi benar-benar akhirnya Spezia ditundukin di menit ke-89 gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Nah, setelah pertandingan Napoli Spezia kan sahabat Bung Pom tahu sendiri Inter ketemu dengan Torino, dan itu juga butuh waktu sama dengan dengan Napoli gitu loh. Kita membutuhkan waktu sampai menit ke-89. Baru gol Brozovic membuat gemuruh di Giuseppe Meazza itu benar-benar luar biasa, gol kayak gitu loh. Jadi benar-benar istilahnya semua berjuang ya, kayak Torino kan sebenarnya juga bagus ya, pressingnya seperti apa. Nah, sama kayak Napoli, Spezia harus berusaha, kalau masih bisa menahan istilahnya Napoli sampai menit 88, artinya mereka berhasil secara taktik gitu loh. Nah, itu jadi Napoli Spezia udah, nah Inter lawan Torino juga udah, jadi akhirnya tidak banyak terjadi pergeseran papan klasemen ya. Nah, setelah Inter lawan Torino itu ada yang namanya Sampdoria lawan Milan, itu di kota Sampdoria ya. Nah, itu juga sama. Perjuangan Sampdoria juga ternyata bagus mainnya. Gue juga baru ngeh ya, ternyata gila juga nih main Sampdoria. Memang di di menit ke-6 itu akselerasinya Leo dari kiri, terus dia umpan lagi ke kotak penalti. Ya, itu benar-benar permainan Milan itu serangannya luar biasa dari sana gitu loh. Nah, akhirnya apa? Si Mesias akhirnya ngegolin menit ke-6. Ya kan? Nah, juga sempat di menit keberapa ya, berapa puluh itu si Kateler itu juga golin, pas udah dicek VAR itu nggak sah, jadi nggak gol gitu loh. Nah, tapi akhirnya si di babak pertama kan akhirnya si itu bisa bisa menyamakan kedudukan Sampdoria itu dari Juricic ya. Jadi 1-1 gitu loh. Itu luar biasa. Jadi mereka berbalas serangan masing-masing. Juga Sampdoria juga salut gua permainannya. Milan juga bagus lah karena juara bertahan ya. Nah, tapi akhirnya di menit ke-67 itu Milan nih dapat ibaratnya dapat voucher penalti gitu loh. Nah, akhirnya ya udah si Giroud yang mengeksekusi akhirnya gol gitu. Tapi setelah gol itu kan Leo kan juga kena kena kartu merah kan. Artinya dia bermain 10 orang nih Milan, tapi masih bisa menang gitu loh. Tapi di setelah golnya si Giroud itu dikepung sama si Sampdoria gitu loh. Bahkan banyak sekali peluang-peluangnya, tapi akhirnya nggak gol gitu. Akhirnya Milan menang gitu kan. Jadi artinya sekarang Milan 14, Napoli 14 ya.
Nah itu di malam minggu dan minggu dini hari. Nah tadi malam itu ada Atlanta lawan Cremonese ya, Cremonese ya. Itu juga berakhir 1-1 ya. Nah itu juga ketat ya. Cremonese ini kan belum pernah menang di Serie A ya. Jadi dia itu baru 2 kali imbang, selebihnya kalah dan kebobolannya paling banyak di Serie A gitu loh. Padahal kipernya itu nomor 1 di Italia sekarang, paling banyak save itu si Radu ya, kiper pinjaman Inter gitu loh. Nah itu pun juga Atlanta bisa ngegolin tuh baru menit ke 57 ya, itu lewat si Murel ya. Si Demiral itu dari dari bola mati akhirnya disundul sama Demiral, akhirnya gol, akhirnya kebobolan juga. Padahal Radu sudah ngeblok tendangan-tendangan pemain Atlanta itu udah berkali-kali dan itu nggak gol-gol gitu. Tapi akhirnya si Cremonese akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat Valeri namanya. Nah itu akhirnya itulah jadi 1-1 gitu loh. Serangan-serangan Atlanta juga luar biasa. Tapi itulah, padahal Atlanta kemarin kan sempat di atas ya. Nah, menang terus akhirnya ditahan imbang gitu loh. Nah, itu kita tahu kalau kita berbicara Atlanta Cremonese gitu loh. Nah, itu ada juga semalam gue lihat itu pertandingan Bologna lawan Fiorentina. Itu gue juga nggak nyangka loh. Ternyata Bologna ini juga bagus main awal-awal di babak-babak pertama itu dikuasai hampir 71% sama Fiorentina. Akhirnya kan gol si Martinez namanya di menit ke-5 ngegolin. Nah, tapi di babak pertama kan ditutup 0-1. Nah, tadi di menit kedua di babak kedua Bologna bangkit ya. Itu bagaimana akselerasinya si Musa Baro ya, itu ngegolin benar-benar 1-1. Nah, itu nggak waktu lama, itu si Arnal Taufik itu ngegolin lagi. Gila, Arnal Taufik itu kalau sahabat Bong Bob tahu, dia itu sekarang top skornya Liga Italia. 6 pertandingan, 6 gol. Gila. Tapi sayang sekali dia cedera setelah ngegolin itu dia sempat mau golin lagi ya. Itu diblok. Nah, itu kayaknya salah jatuh deh. Akhirnya ditarik keluar gitu loh. Sayang sekali gitu loh. Nah, akhirnya Bologna bisa ngalahin Fiorentina 2-1. Terus juga ada pertandingan Lecce lawan Monza. Nah, ini juga papan bawah juga ya. Tapi kalau gue lihat ya, Monza ini kan kemarin kan diunggulkan karena kayak sultannya Itali kan, beli pemain semua dibeli, bahkan ya pemain-pemain Inter kan ada di sana kan, ada Sensi yang dipinjemin, Gregory yang mereka sudah tebus gitu kan. Nah itu akhirnya di menit ke 50-an ya kalau nggak salah, Sensi itu mencetak gol lewat lewat tendangan bebas, cakep banget. Tapi itu juga bisa disamain pemain Lecce jadi 1-1 gitu loh. Jadi akhirnya sampai akhir pertandingan, tapi kalau gue lihat ya Lecce lebih mendominasi gitu loh. Jadi benar-benar istilahnya tim papan bawah pun sekarang gairahnya, semangatnya itu yang selalu gue bilang, fighting spiritnya tim-tim Italia ini sekarang benar-benar meningkat kalau gue lihat gitu loh. Nah, terus juga ada pertandingan Sassuolo lawan Udinese. Nah, ini sebenarnya Sassuolo tuh di awal-awal menit-menit awal itu menguasai pertandingan, bahkan si Fratesi ngegolin di menit 33 gitu loh. Tapi sayang sekali gitu loh, di menit 41 itu Sassuolo kena kartu merah gara-gara dia narik pemain Udinese yang udah mau masuk ke kotak penalti. Itu kalau dia nggak tarik bajunya itu bisa gol. Akhirnya itu memang pantas untuk kartu merah gitu loh. Nah, tapi di babak kedua Udinese akhirnya bangkit ya, walaupun istilahnya karena Sassuolo udah bermain 10 orang, akhirnya bangkit itu di menit ke-70-an ya, itu Beto ngegolin sama Samizik ya di 2-1, terus Beto juga menutup pertandingan di menit 90 plus 3 jadi 3-1. Ini luar biasa. Ini Udinese ini juga fisiknya juga kuat-kuat ya, dan strategi permainannya juga bagus gitu loh. Nah, ini bakal lawan Inter Milan nih di malam minggu besok gitu loh. Nah, itu pertandingan-pertandingan yang terjadi di minggu malam gitu loh. Nah, kalau untuk Roma Empoli itu nanti dini hari ya, besok dini hari akan ada pertandingan Empoli itu yang delay
Nah, tapi yang satu lagi yang dini hari pagi tadi itu ada pertandingan Juventus lawan Salernitana ya. Itu main di kandang Juve. Tahu nggak sahabat Bung Bob? Kalau sahabat Bung Bob lihat cuplikannya, itu Salernitana itu gila juga mainnya. Itu yang ngegolin itu juga mantan pemain Inter, Candreva gitu loh. Umpan dari sayap kiri dia terobos masuk gila. Terus di menit ke 45 ya itu Platek juga ngegolin berkat penalti gitu loh. Jadi benar-benar Juventus ketinggalan dan itu nggak ada suara loh di stadionnya Allianz Arena-nya tempat Juventus karena ketinggalan 0-2 gitu. Tapi di babak kedua kayaknya si Juventus bangkit di menit 51 Bremer dapat umpan dari si apa tuh pemain barunya dia itu si apa namanya Kostik dari umpan dan langsung disundul sama si Bremer. Akhirnya kedudukan 1-2 buat Juve, terus akhirnya di menit ke 90 plus 3 ya Bonucci menendang penalti itu nggak gol ya, tapi reboundnya dihajar sama dia. Akhirnya 2-2 bergemuruh tuh stadionnya Juventus gitu loh. Nah di menit ke 97 itu apa yang terjadi? Itu Milik itu cetak gol ya, dan itu dia udah buka baju ya kan, sampai berlari, tapi ternyata dicek di VAR ternyata itu offside, sahabat Bung Bob. Apa yang terjadi? Itu pemainnya si Juventus tuh ada 3 orang yang kena kartu merah. Milik karena buka baju, karena sebelumnya udah buka baju udah kena kartu kuning, berarti kan otomatis merah. Terus si Quadro juga karena protes gitu kan. Terus juga pemain Sassuolo juga ada yang Sassuolo sorry. Artinya si Allegri juga kena kartu merah. Nah, satunya pemain si Salernitana gitu loh. Jadi ada 4 kartu merah. Nah, yang lucunya adalah waktu si Allegri mau kena kartu merah itu dia kabur ke ruang, tapi pas dia ngelihat wasit langsung ngacungin kartu merah gitu loh. Jadi kan memang nggak boleh, wasit itu kan memang dia punya wewenang untuk memberikan kartu merah, kartu kuning, walaupun tetap dia berdiskusi. Tapi ya nggak boleh, kita nggak boleh mengkritik terlalu berlebihan gitu loh. Nah, udah, tapi memang benar ya, artinya mental pemain-pemain Itali. Nah itu seperti yang gue bilang sebelum di konten gue, bahwa ya tim bawah pun sekarang semua berjuang gitu loh. Jadi tidak ada tim di Itali, walaupun mereka tim-tim besar seperti Inter, Milan, Juve, Roma, tidak ada yang gampang kalau ketemu dengan tim-tim papan bawah atau papan tengah gitu loh. Jadi, nah itulah. Jadi kalau menurut gua ini bagus buat Itali, bagus buat Liga Itali. Itu makin seru gitu loh. Karena memang yang namanya pertandingan bola itu kan kalau tidak seru kan nggak enak. Kalau kita misalnya main dengan satu klub menang 6-0 gampang banget, itu nggak menarik untuk ditonton, dan itu nggak ada seninya gitu loh. Jadi ya itu. Satu lagi yang gua mau bahas adalah bahwa tidak ada terjadi ya sekarang berarti Napoli di atas di bawah Atlanta, terus di peringkat 3 ada 9 itu sama-sama nilainya 14 ya. Nah, kalau Inter sekarang ada poinnya 12 ya, di atas Inter tuh 13 tuh siapa ya? Oh, si Udinese yang menang tadi malam 3-1 itu dia di peringkat 4. Nah, di bawahnya ada Inter. Nah, ini kemungkinan bisa ada perubahan kalau Roma menang lawan Empoli, itu Roma bakal di peringkat 5, Inter di bawah Roma jadi peringkat 6 gitu. Tapi ini hanya sementara ya. Yang paling penting adalah bagaimana konsisten. Ya, baik itu tim-tim besar di Itali, tim-tim kecil di Itali. Kalau mereka konsisten, nah akan terjadi perubahan-perubahan sengit terus. Nah, ini kan pertempuran yang luar biasa nih. Kalau gua lihat di Liga Itali di musim ini sangat banyak perubahan-perubahan, dan ini membuat gairah penonton selalu datang ke stadion untuk melihat timnya bermain gitu loh. Jadi untuk saat ini update gue itu aja. Oh ya, sebelumnya gue selalu berterima kasih buat support dari sahabat-sahabat Bung Bob atas channel gue. Terus gue juga menerima masukan, kritikan, silakan ya diisi di kolom chatnya gue ya. Oke, sehat selalu, terus happy dan semangat. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo!